Iya, langsung aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih para sahabat relawan yang ada di sini sama para penonton juga nih yang ada di rumah. Alhamdulillah nih kita sama-sama dapat berjumpa dan bergabung di acara online sharing session yang merupakan rangkaian dari ulang tahun KSR Family UNJ yang ke-27 dengan tema pentingnya menjadi relawan di tengah COVID-19. Dan sebagai awalan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Devatour and Travel yang telah mensponsori acara kami. PT Devatour and Travel keren. Dan juga kepada media partner kami, RFM, Sigma TV, ADK Saling, Event Campus, KMPF, Katami, dan BMUNJ. Dan pertama saya juga ingin berkenalan nih, biar lebih akrab juga ya, ke kakak dan juga ke penonton semuanya. Boleh. Ya, perkenalkan ya. Jadi nama saya itu Esa Islami dan selama beberapa jam ke depan saya akan memandu acara online sharing session ini. Dan di sini saya nggak sendirian ya teman-teman. Kenapa? Karena sekarang saya sudah bersama dengan dua kakak-kakak yang akan menjadi narasumber kita. Dan saya perkenalkan terlebih dahulu, mulai dari yang pertama ada Kak Ahris Jawa. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah. Sehat. Saya juga Kak. Kesibukan sekarang lagi ngapain nih Kak? Kesibukan saat ini lagi aktif di posko nasional PMI, terutama di bidang depot desinfektan yang sampai saat ini masih berjalan. Oh, itu dari awal banget sampai sekarang masih terus berjalan? Masih terus berjalan. Nah, keren. Tuh kan, itu baru dari kakak-kakak yang pertama. Ada lagi nih, kakak yang kedua narasumber kita yaitu Kak Maiza. Gimana nih Kak kabarnya? Sehat juga nggak nih Kak? Alhamdulillah baik ya pastinya ya. Masih semangat ya, fit sih, semangat banget. Kesibukan gimana Kak? Sama atau ada yang ini Kak? Sama sih, masih aktif bertugas selama pandemi ini membantu PMI Jakarta Selatan dan juga ya aktif berkarya lah. Dengar-dengar sekarang lagi ngejalanin podcast gitu lah ya? Iya, itu kan salah satu apa ya media untuk menginspirasi juga banyak orang. Iya, dan di keadaan kayak gini kan yang kita tuh nggak bisa keluar rumah sering-sering ya. Ya, cocok banget untuk bikin podcast, video-video ya kan. Iya, pokoknya ntar kalau podcast gue jadi ya nonton ya. Siap. Video podcast sih, video podcast yang katain gitu. Dan mungkin nanti di akhir acara bisa dipromosi nih kan, biar teman-teman yang lain juga boleh. Oke, itu dia dari perkenalan dari saya selaku MC dan kakak-kakak narasumber kita pada hari ini. Oke ya, sebelum kita memulai online sharing session pada hari ini, akan ada beberapa sambutan yang diberikan oleh yang pertama ada Ketua KSR PMI Unit UNJ kepada Kak Ivan Hafidudin, akan kami sambungkan terlebih dahulu untuk live bersama. Cek udah masuk. Kak Ivan gimana Kak? Bisa ya. Terdengar jelas Kak? Iya terdengar ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua pembicara kali ini, yaitu Kak Maiza dan Kak Aris. Terima kasih sudah meluangkan waktunya agar acara yang dapat terlaksana. Dan tak lupa juga panitia yang sudah berada di belakang layar dan membuat acara ini terlaksana juga. Di tengah pandemi ini kita masih bisa terus beraktivitas tapi secara online. Dan di sini kita akan mendengar sharing tentang kerelawanan di tengah pandemi. Jadi relawan itu enggak serta-merta terus tentang gempa atau tsunami atau banjir, tapi relawan juga andil dalam mengatasi pandemi ini. Ngomong-ngomong soal relawan, siapa aja di tengah pandemi ini bisa menjadi relawan dengan cara kita berdiam di rumah. Karena dengan diam di rumah kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ngomong-ngomong soal
memutuskan mata rantai, mari kita langsung saja dengarkan sharing dan tetap di rumah. Oke, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Kak Ivan atas sambutannya dan juga kepada dukungan yang telah diberikan atas berjalannya kegiatan ini. Dan kepada Kak Ivan, izin mengakhiri live barengnya nih ya Kak. Dan untuk sambutan yang kedua akan ada sambutan dari dosen pembimbing KSR PMI UNJ kepada Dr. Uliando, akan kami sambungkan terlebih dahulu untuk live bersama. Mungkin sambil nunggu ini tersambung, mau coba tanya sebentar ke Kak Aceh. Kami mulai dari Kak Aceh dulu, kayak di posko itu PMI Pusat lagi ngapain sih Kak kegiatannya? Mungkin sedikit menggambarkan ya, di posko nasional PMI itu semua tentang pandemi ini, ya, pandemi COVID-19 ini. Di sana di sana juga ada gudang nasional, lalu di sana juga ada pendistribusian bantuan-bantuan, lalu juga di sana juga untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin juga teman-teman semua sering lihat di jalan, ya, yang pakai tangki dan di atasnya ada kipas, ya, kegiatan spraying. Nah, itu dari posko nasional itu, ya. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, ada yang logo PMI di truk-truk tangkinya, terus ada kipas itu, nah itu dari gudang nasional, dari posko nasionalnya. Nah, itu sih kegiatan-kegiatan hariannya. Dan juga terkait sama COVID ini, bantuan-bantuan terpusat di posko nasional itu nanti baru disebarkan ke orang-orang atau wilayah-wilayah yang terdampak. Jadi di posko itu tuh gak cuma satu kegiatan aja ya Pak? Oh, banyak kegiatannya. Ya, banyak. Karena mungkin yang para masyarakat tahu itu kan lebih kayak kegiatan sprayingnya gitu kan, yang langsung di jalan ke rumah-rumah juga. Dan kalau dari kami sendiri kan karena satu forum nasional itu, forum relawan itu tuh dari kegiatan terkait ini nggak sih kan, pandemi COVID-19 ini? Pandemi ya. Tapi yang pertama ya gue mau ngucapin dulu nih Dirgahayu yang ke-27 tahun ya untuk KSR UNJ, karena ya dua-duanya nih dari KSR UNJ dari yang berbeda, jadi mengucapkan secara langsung melalui perwakilannya nih. Jadi ya, harapannya UNJ ke depan makin jaya terus ya. Amin. Nah, kalau menjawab pertanyaan tadi ya, apa yang dilakukan Korel sebenarnya banyak ya gitu. Kita udah coba waktu itu live meeting, rapat meeting via Zoom. Waktu itu persiapan untuk sharing di tanggal 8 Mei ya, PMI Pusat. Kita rata-rata ya teman-teman yang di daerah di provinsi itu cukup aktif untuk forelnya sendiri, baik itu membantu untuk mensosialisasikan, terus biasanya lebih mengarah juga ke daftar titik mengingatkan lah, karena memang perlu ada yang selalu, oh iya asuransi ada nggak nih, surat tugas ada nggak nih, segala macam. Nah, Fora tuh lebih ke kayak gitu perannya saat ini sih. Gitu. Dan forum relawan itu kan di Indonesia ada banyak banget. Ya, semuanya itu kumpul di satu forum itu nanti kan? Iya, pastikan tiap provinsi ada koordinator Fora, walaupun banyak juga yang memang ya itulah kendala saat ini. Tapi mayoritas yang masih 20 provinsi ya kita meeting ya aktif sih, mayoritas aktif. Dan memang dari seluruh, tapi biasanya koordinatornya per provinsi. Jadi yang aktif itu nggak cuma ada dari koordinator di Pulau Jawa aja ya, di pulau-pulau lain juga. Bahkan kemarin yang jadi juru bicara untuk forum relawan itu juga dari provinsi Gorontalo. Jadi ya kita berbagi peran ya. Jadi aktif kan forum selama masa pandemi ini. Memang peran dan fungsinya yang memang sesuai batasan yang ketentuan yang ada. Dan kalau dari posko nih kira-kira tuh udah ada targetnya belum sih, kayak program-program kedepannya itu masih sama kayak sekarang atau nanti ada program-program baru lagi? Ya, kalau
Kalau untuk di posko sih untuk saat ini memang tetap berjalan kegiatan utama, yaitu distribusi bantuan ke tiap wilayah yang terdampak, lalu juga spraying dilakukan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kegiatan saat ini sih seperti itu. Cuman untuk kedepannya ini akan masuk ke langkah PHBS, ya. Apa tuh, bisa tolong dijelasin nggak? Ya, perilaku hidup bersih. Ya, jadi nanti selain kita masuk ke sisi apa ya, di wilayah umum, kita juga akan masuk ke wilayah ke dalam rumah, perilaku hidup bersih. Ya, itu sudah digalangkan juga oleh Palang Merah Indonesia bahwa ternyata pandemi ini bisa kita cegah bersama. Ya, bukan cuman mungkin garda terdepan ada perawat, dokter, dan juga relawan-relawan TNI. Bukan cuma itu, tapi garda terdepan salah satunya adalah keluarga. Jadi kita akan banyak sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Itu sih. Karena secara langsung kan penyebaran ini itu bisa dicegah ya dengan hal-hal yang simpel gitu ya, mencuci tangan, makanya disinfektan gitu. Tapi jadi mungkin itu ada yang bertanya kita kenapa di sesi kita ini tuh kita nggak menggunakan masker kan? Oh iya, kan masker. Ini dari Kak Vici bisa dibantu untuk menjelaskan kepada para penonton. Ya, jadi memang sebenarnya kenapa kalau pakai masker kita yang pertama ya kalau dari sisi protokol atau SOP-nya kita tadi udah menjalankan ya. Sebelum kita melaksanakan live ini kita udah yang namanya semprot disinfektan dulu yang pertama. Yang kedua adalah kita udah yang namanya cek suhu, terus juga biasa ada tensi juga, memastikan bahwa sehat dan kondisi kita pun dari riwayat kita pun terlihat jelas ya apakah pernah ada bersentuhan dengan orang positif apa enggak, dan itu memang udah clear ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita masker memang terkendala untuk suara sih, tapi kita mengakalinya adalah dengan jarak, kita mengatur jarak nih, Physical distancing ya physical distancing. Kenapa memang ya kalau kita cara penyebarannya itu memang kan ya salah satu caranya adalah menjaga jarak ya, karena itu menular melalui droplet dan gitu. Dan ya itu sih kalau menurut gue, dan memang karena kita juga bertiga udah intens sering bertugas berbarengan di PMI ya, jadi kita satu sama lain udah terkoneksi sebenarnya gitu sih. Nah, dan memang kan kalau anjuran pemerintah ketika kita keluar rumah ya kita ya, dan kita kan kebetulan di dalam ruangan yang kita isolasi. Dan juga perlu penonton tapi nih di ruangan ini tuh kita orang-orangnya jumlahnya sudah dibatasi, jadi nggak semua perlu yang bertugas dari anak pemateri. Setelah saya juga kumpul di satu ruangan ini rame-rame, Jadi memang udah ada pertimbangannya. dan kalau dari Kak Aris nih Kak, di posko itu ada jadwal liburnya nggak sih Kak? Soalnya kelihatannya kayak sibuk banget gitu. Kelihatannya sibuk ya. Iya. Banget. Ya itu nyemprot tetap tiap hari kan ya, yang pakai mobil itu. Yang pakai truk tangki. Iya, Ya, tiap tetap. hari kan. Kalau ditanya ada jadwal lagi libur, ada. Hari ini libur. Oh. Ya, makanya kita bisa live. Ya, karena hari ini libur. Jadi kalau tugas di posko itu tim gunner namanya yang masuk ke truk tangki itu dan juga spraying itu libur di hari Minggu. Jadi kalau misalkan truk itu libur di hari Minggu, produksi desinfektan juga libur, tapi poskonya juga nggak libur. Ya, jadi tetap ada yang standby, tetap ada yang ketika ada bantuan masuk tetap akan di data di dalam situ. Jadi nggak full semuanya libur terus poskonya kosong, enggak. Tetap berjalan, tapi ada beberapa bagian yang libur di hari Minggu. Berarti rotasi ya. Ya. Memang penting sih kalau misalkan tiap hari bertugas kayaknya Waduh. itu bakal Capek juga sih ya. Ini kebetulan udah bisa sambutan dari salah satu Silakan. ini. Oke, baik. Dan untuk sambutan dari perwakilan PMI Jakarta Timur kepada Kak Eki, apakah sudah tersambung? Baik, sudah ya. Kepada
kepada Kak Eki dipersilakan Kak untuk menyampaikan sambutannya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar Maisa, Karis, hostnya? Kece banget nih acaranya. Terima kasih ya sudah memberikan kesempatan kepada PMI Jakarta Timur untuk memberikan sambutan. Sedianya Pak Ketua atau Pak Sekretaris akan memberikan sambutan, namun bersamaan dengan jam hari ini bentrok jamnya dengan mereka ada Zoom meeting dengan kedinasan. Saya mewakili pengurus dan staf PMI Kota Jakarta Timur ingin mengucapkan selamat ulang tahun dulu kepada KSR PMI Unit Universitas Negeri Jakarta. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun yang ke-27 ya. Semoga di usia yang ke-27 tahun ini makin dewasa, karena ini usia memasuki usia dewasa ya, bukan remaja lagi. Kemudian makin menata diri, organisasi menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih bermanfaat, khususnya di lingkungan kampus dan lingkungan keluarga. Kemudian terkait dengan peran KSR, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada KSR PMI Unit UNJ yang selama ini sudah sangat berkontribusi luar biasa kepada markas PMI Jakarta Timur, khususnya dalam respon tanggap darurat COVID. KSR UNJ all out mengerahkan seluruh SDM-nya. Di saat yang lain work from home, stay at home, dilarang keluar rumah oleh ibu bapaknya, tapi KSR UNJ itu berbondong-bondong datang ke markas, kemudian berkontribusi tanpa lelah, tanpa mengenal waktu. Kadang bajunya nggak ganti, stay di markas juga. Bahkan ada yang saking antusiasnya, dia nggak pulang ke rumah, entah takut kalau ketularan keluarganya ketularan virus ya. Nah, untuk itu saya Kepala Markas PMI Kota Jakarta Timur mewakili teman-teman markas, mewakili pengurus mengucapkan terima kasih yang dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi ini, luar biasa. Dan terima kasih juga atas inisiasinya menyelenggarakan seminar online ini. Semoga berjalan lancar dan memberikan banyak manfaat. Jadikan ini menjadi media untuk sharing, media untuk berbagi dan menebar kebaikan kepada semua teman-teman saudara kita di luar sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berseminar, semoga berjalan lancar dan followernya banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sambutan dari PMI Jakarta Timur yang diwakilkan oleh Kak Eki. Terima kasih banyak nih Kak untuk sambutannya dan juga untuk doa-doanya nih Kak pastinya. Oke Kak Eki, ini saya izin untuk mengakhiri live barengnya ya Kak. Oke. Ya, itu dia tadi sambutan dari Kak Eki, dan untuk yang terakhir nih ada sambutan dari perwakilan Wakil Rektor 3 yang akan disampaikan oleh Pak Sandi. Dan sebelum itu akan kami sambungkan terlebih dahulu pada Pak Sandi untuk live bersama. Oh, mungkin nih sambil menunggu Pak Sandi kita
lanjut tanya-tanya lagi nih kayak. Sekarang nih ke Kak Meza nih. Kok grogi ya kalau ditanya? Aduh. Santai. Boleh. Relax. Ya. Jadi ini kan kakak ini koor di forum relawan ya Kak? Iya. Dan kita itu kan mungkin dengarnya relawan itu ada banyak. Nah, yang tergabung di forum relawan itu relawan yang seperti apa sih Kak? Atau semuanya atau gimana tuh? Kalau untuk forum relawan sendiri, sebenarnya kalau di forum yang resmi atau wadah yang resmi forum di PMI itu ada 3 ya. Ada forum TSR, forum KSR, sama forum PMR nih, Fortis gitu. Nah, forum TSR dan forum KSR itu bisa bergabung menjadi satu. Gitu. Bergabung menjadi satu menjadi yang namanya forum relawan. Jadi yang masuk kategori forum relawan itu anggota KSR dan anggota TSR. Gitu. Tapi memang mekanismenya tetap ada. Gitu. Maksudnya mekanismenya tetap ada, ya nggak semua bisa jadi bergabung segala macam. Tapi kita punya koordinator dari mulai tingkat cabang, kota, tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Bahkan sekarang pun udah ada untuk level tingkat internasionalnya. Gitu. Jadi untuk yang tingkat internasional itu udah ada berapa negara Pak yang join? Internasional sama kalau untuk anggotanya semua ya, tapi kan memang nggak semuanya punya koordinator ya. Gitu. Sebenarnya kalau di internasional levelnya lebih ke youth sih, ke anak muda lah ya, umur 18 sampai 30 tahun. Jadi memang udah ada, dan baru pertama kali bulan Desember kemarin 2019 nih itu diadakan pemilihan langsung memilih ketua atau koordinator yang untuk di internasional ya. Kita nyebutnya Youth Commission sih. Dan itu juga dibagi-bagi, ada segmennya di Asia Pasifik, Eropa. Jadi ya mulai saat ini peran dari forum-forum ini ya akan lebih ditingkatkan. Berarti salah satunya dengan adanya yang forum internasional itu bentuk kerjasamanya juga lebih meluas lagi ya. Benar pastinya gitu. Jadi memang ya adanya forum relawan ini di PMI ini ya harapannya ke depannya juga eksisnya nggak hanya di nasional ya, tapi di internasional gitu. Oh iya, itu dia ya penjelasan tentang forum relawan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau relawan itu memang ada definisinya, tapi untuk yang forum relawan di PMI itu lebih untuk yang forum relawan dari KSR dan juga TSR ya. Iya benar banget. Dan juga untuk sekarang tuh forum relawan bukan hanya ada di tingkat nasional, tapi tadi juga disampaikan oleh Kamiza kalau udah ada forum relawan di tingkat internasional. Iya, namanya Youth Commission. Lebih ke anak muda. Jadi selektif sih, siapa yang akan bergabung di itu ya anak-anak muda. Kalau boleh tahu nggak, di yang forum relawan internasional itu udah ada gerakan-gerakannya belum sih? Untuk gerakan-gerakannya ya salah satu gerakannya yang pasti sebenarnya harus tahu dulu untuk tupoksi tugas dari koordinator ya atau forum relawan sendiri ya. Sebenarnya kita lebih ke menyampaikan aspirasi teman-teman relawan, aspirasi anak muda itu ya. Jadi tugas utamanya adalah itu. Dan apa yang udah dilakukan di teman-teman yang di internasional ini, kita kan ada grup ya. Nah, kita pasti yang pertama sharing di negara lu ngapain aja sih segala macam. Sebenarnya memang hampir sama ya, karena kita kebijakannya mengarah ke kebijakan federasi gitu. Jadi udah ada kebijakannya, semua jadi ikut kebijakan dari federasi gitu. Dan kalau yang teman-teman Youth Commission udah lakukan, salah satunya ikut mensukseskan gerakan yang itu ya, claps ya, clapping kemarin itu ada video dari Youth Commission. Ntar mungkin boleh gue share lah ya, biar KSRWJ bisa nge-share siapa aja nih yang masuk ke Youth Commission. Sama yaitu menggali informasi, masukan-masukan dari teman-teman relawan dari di internasional pastinya untuk disampaikan ke federasi. Itu sih. Terima kasih nih buat Kang Yusuf yang biasanya, dan karena yang sambutan terakhir jadi perwakilan WR3 ini udah tersambung ya dengan Kak Sandi. Ya, apakah sudah tersambung dengan baik? Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Silakan Pak untuk menyampaikan sambutan. Cek. Tes, apakah terdengar? Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak? Masuk? Ya. Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang
bisa ngumpulin semua teman-teman kita di sini sehat, semangat, tetap produktif, ya, dengan segala macam keterbatasan. Oke, terima kasih atas undangannya. Pertama, mohon maaf karena Pak WR3, Pak Syukur sedang ada kegiatan lain, jadi di sini saya mewakili. Saya nggak panjang-panjang, saya cuma mau menyemangati teman-teman aja yang akan ikut acara ini, karena yang namanya volunteer itu adalah pintu sukses yang paling mudah menurut saya. Kenapa? Karena dari volunteer kita bisa mencurahkan segala macam skill kita, kebiasaan kita, tenaga kita untuk orang-orang banyak, dan nanti ketika sudah selesai, orang-orang akan acknowledge kemampuan kita. Di situ kita kenal orang banyak, jadi jangan lupa ketika lagi melakukan volunteer jangan lupa kenalan, karena di situ momennya sebenarnya. Jadi sayang sekali kalau kita udah capek dapat pahala tapi nggak dapat benefit yang lain selain kenalan. Jangan sampai. Jadi kita juga harus berkenalan kiri kanan, karena dari situ nanti banyak hal-hal yang kita nggak tahu arahnya kemana, dan yang pasti positif. Jadi semangat untuk teman-teman KSR, teman-teman Palang Merah, agar bisa melakukan kegiatan ini dengan baik. Dan satu lagi tadi saya pesan, jangan lupa kenalan kiri kanan, ya. Terus bekerja sepenuh hati, karena akan terlihat bedanya ketika kita bekerja itu hanya cuma untuk ngabuburit aja atau bekerja benar-benar dari hati. Itu orang-orang lain yang akan bisa merasakan perbedaan. Kurang lebih itu saja. Semangat. Kita dari tim bidang 3 kemahasiswaan siap bantu jika kalian dibutuhkan. Kami terbuka selalu, diajak komunikasi untuk segala macam kegiatan KSR yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena tadi pembukaan ya, berarti dengan ini, dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara KSR siang ini saya buka. Duk. Baik, terima kasih kepada Pak Sandi atas sambutannya bagi wakil rektor 3, dan juga tadi tuh betul sekali kata Pak Sandi, perlu kita ingat bahwa kita itu harus selalu semangat, dan mumpung kita masih muda nih, masih bisa banyak beraktivitas, jangan sia-siakan kesempatan itu untuk bisa menolong orang banyak, dan juga jangan lupa untuk berkenalan. Terima kasih kepada Pak Sandi. Saya izin untuk mengakhiri live barengnya ya Pak. Oh, siap. Dan selanjutnya nih kita akan ada sedikit intermezzo nih kan, mengenai sejarah dari KSR PMI Unit UNJ yang akan disampaikan oleh Ketua KSR PMI Unit UNJ periode saat ini, yaitu Kak Ivan Hatirudin. Baik, akan coba untuk disambungkan terlebih dahulu kepada Kak Ivan Hatirudin. Apakah sudah tersambung? Baik, Kak Ivan. Oke, cek. Suara saya Iya, terdengar. Cek, ini terdengar gak suara kakak? dipersilakan kepada Kak Ivan untuk menyampaikan sedikit mengenai sejarah KSR PMI Unit UNJ ini Kak, biar kita semua juga lebih mengenal KSR PMI Unit UNJ ini lebih dekat. Iya, terdengar. Siap, masuk Kak suaranya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ivan. Kali ini saya mau jelasin secara singkat sejarah pembentukan KSR PMI Unit UNJ. Jadi KSR PMI Unit UNJ itu awalnya di tahun 1993. Menwa itu ngadain yang namanya pelatihan P3K atau pertolongan pertama. Kenapa Menwa ngadain pelatihan ini? Karena untuk menanggulangi mahasiswa-mahasiswa yang tumbang pas ospek, dan supaya mahasiswa bertambah juga ilmunya di bidang pertolongan pertama ini. Di saat itu Menwa ketuanya adalah Kak Gatot, dan salah satu panitia yang mengadakan P3K ini adalah Kak Rita. Dan di
pelatihan P3K ini kita bekerja sama dengan PMI Jakarta Timur di tahun 1993 itu. Nah, setelah Kakak Perintis mengadakan pelatihan ini, tercetuslah ide untuk membentuk yang namanya KSR IKIP saat itu. Karena masih IKIP, belum jadi UNJ kan. Setelah itu, kakak-kakak perintis kita membuat proposal pembentukan KSR PMI UNJ atau IKIP. Dan diserahkan kepada PR3 dulu saat itu. Dan PR3 itu menyambut dengan positif dan langsung diserahkan ke Ibu Rektor. Waktu itu Ibu Koni, Ibu Rektornya. Alasan pengajuan ini disambut positif karena ini kegiatan sosial dan positif untuk mahasiswa. Selain itu, ini juga sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Setelah dari pengajuan proposal di kampus dan sudah di ECC, kakak perintis kita juga mengirim surat permohonan ke PMI DKI saat itu. Dan ditanggapin positif juga karena di saat itu KSR PMI di unit universitas itu masih terhitung jarang. Terus PMI menyetujui dengan adanya syarat, yaitu syaratnya sebelum dibentuk KSR harus ada anggota dan kepengurusan. Setelah itu kakak-kakak perintis kita lapor hal ini ke pihak kampus dan pihak kampus menyetujui untuk open recruitment dan pengadaan kepengurusan. Tapi sebelum dilakukan itu, pihak kampus meminta adanya dosen pembimbing dulu. Dan saat itu kakak perintis kita awalnya mengajukan Bapak Sofyan. Tapi Bapak Sofyan saat itu sedang jadi dosen pembimbing menua, jadi tidak disetujui oleh pihak rektorat. Tapi kakak perintis kita mengajukan lagi nama bapaknya itu Bapak Bahrudin, yaitu dosen pendidikan luar biasa di saat itu. Nah, pengajuan kali ini sudah diterima oleh pihak rektorat, yang artinya kakak-kakak kita udah bisa melakukan open recruitment. Dan di sini open recruitment itu dengan cara menyebar undangan dan meminta perwakilan dari UKM, Hima Fakultas, dan Prodi untuk mengirim perwakilan supaya bisa join di KSR PMI IKIP saat itu. Dan setelah open recruitment dan selesai, sudah ada pengurusnya, kakak-kakak kita bermusyawarah untuk menentukan pengurusan dan terpilihlah Kak Rita sebagai ketua saat itu, ketua perintis. Dan angkatan yang di open recruitment saat itu adalah angkatan yang pertama, di bawahnya Kak Rita. Terus setelah kita udah memenuhi syarat dari PMI DKI tadi, yaitu anggota, kepengurusan, dan dosen pembimbing dari kampus, PMI DKI nggak mau menerima pengajuan ini secara mentah-mentah, tapi harus diadakan pelatihan dulu supaya ilmunya jadi semakin matang. Jadi sebelum dilantik ada pelatihan tentang kepalang merahan dan pertolongan pertama dulu saat itu. Barulah di saat tanggal 10 Mei 1994 KSR PMI Unit UNJ disahkan sebagai KSR PMI Unit Perguruan Tinggi oleh Bapak Muas dari PMI DKI saat itu. Dan ini berdasarkan kesepakatan antara PMI DKI dan pihak rektorat yang saat itu juga menghadiri peresmiannya. Dan tadi sudah ada dosen pembimbing, sudah ada anggota dan ada kepengurusan, dan sudah resmi juga diakui sebagai KSR. Yang kurang itu supaya diakui sebagai UKM, kita membutuhkan yang namanya sekretariat. Nah, kakak-kakak kita mengajukan sekretariat dan saat itu kita dapat ruangan di gedung G di antara Kopma dan Hima saat itu. Waktu itu belum ada KSPA, adanya Hima, dan itu jadi sekret kita sampai sekarang di gedung G lantai 103. Mungkin itu saja sejarah singkat KSR. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu pihak yang berkontribusi karena adanya kendala di durasi.
Jadi saya jabarkan saja secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Ivan yang telah menyampaikan baru sedikit tapi udah asik kita pendengarannya dari sejarah Kaisar Family UNJ ini, mulai dari terbentuknya, alasannya sampai bisa seperti sekarang ini. Ya, kepada Kak Ivan nih, saya izin untuk mengakhiri live barengnya ya Kak. Iya. Baik, langsung aja nih kita mulai acara intinya yang udah ditunggu banget nih Kak sama teman-teman penonton, itu sahabat relawan. Nah ini ya, sahabat relawan, langsung aja kita mulai acaranya, yaitu penyampaian materi sharing-sharing nih Kak seputar relawan. Dan di sini saya nantinya bakal ngasih beberapa pertanyaan ke Kak Aris dan juga Kak Miza. Langsung aja nih, mau saya baca dulu CV dari masing-masing narasumber kita pada hari ini. Yang pertama dari Kak Aris, nama lengkap Aris Setiawan, pekerjaan guru, pengalaman organisasinya ada di KSR Family Unit UNJ dari 2012 sampai saat ini. Yang kedua dari BEM jurusan Sejarah tahun 2014, Forum Komunikasi KSR Family Unit Perguruan Tinggi se-Indonesia tahun 2015 sampai 2017, dan Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa se-Universitas Negeri Jakarta tahun 2015 sampai 2016. Untuk sosial medianya bisa di follow nih akun Instagramnya @aris11 ya. Dan untuk yang kedua ada Kak Meiza Angga Rizky, pekerjaannya itu sekarang lagi sibuk di videografer nih Kak, dan juga pengalaman organisasinya itu salah satunya ada sebagai koordinasional dari Forum Relawan PMI. Makanya ini di awal tadi saya tanya-tanya tentang forum relawan nih Kak. Dan untuk sosial medianya bisa di follow juga di Instagram dari @maizaangga. Baik, langsung aja kita mulai dari pertanyaan yang pertama nih Kak. Buat Kak Aris nih Kak, di awal itu kan kita udah bahas-bahas tentang relawan. Tapi kalau menurut Kak Aris sendiri tuh apa sih Kak pengertian dari relawan PMI itu Kak? Pengertian tentang relawan ya, Iya, terutama relawan Palang Merah Indonesia. Ya, kalau saya ambil dari kata dulu, relawan. Secara harfiah bahwa relawan itu sebenarnya bukan cuma di PMI ya. iya Kak. Banyak jenis relawan itu banyak dan bukan cuma di organisasi PMI. Ya, relawan itu arti katanya adalah, kata dasarnya adalah rela. Gitu. Rela dalam arti rela meluangkan waktu, rela meluangkan tenaga, pikiran, dan bahkan materi untuk membantu sesama. Gitu ya. Itu arti kata relawan itu sendiri. Lalu kalau masuk ke dalam organisasi PMI, relawan PMI adalah saat ini adalah apa ya, perseorangan yang nanti akan dilatih oleh PMI. Jadi kita ada pelatihan dasarnya ya Kak ya. Kita pasti udah pernah ikut semuanya pelatihan dasar ya. Jadi relawan itu terbagi juga di PMI juga terbagi jadi banyak. Jadi kalau kita namanya Kopsukarela, tadi juga udah dijelasin sama Kak Meza, ada juga di tingkat sekolah namanya Palang Merah Remaja. Lalu ada juga di masyarakat ya, namanya tenaga sukarela yang itu nanti masuk ke dalam Sibat ya. Itu. Jadi banyak unsurnya, juga banyak di PMI relawan itu. Ya. Dan itu semuanya masuk ke dalam keanggotaan PMI, database itu ada karena kita sudah dilatih, ada pendidikan dasarnya. Lalu setelah itu kita mengabdi untuk masyarakat. Ya, setelah kita dilatih mengabdi untuk masyarakat, kita juga rela untuk memberikan bantuan kita secara ikhlas, dan tadi juga udah disebutin di pembukaan
sama di pihak WR3 bahwa apa ya, bahwa manusia terbaik adalah yang bisa membantu manusia lain. Dan juga pada saat pandemi seperti ini, relawan itu tugasnya jadi garda terdepan ya, jadi garda terdepan. Itu sih salah satu bentuk pencegahan penyebarannya juga ya. Nah, itu kan tadi pengertian relawan dari sudut pandang Kak Aris nih. Selanjutnya kita coba tanya nih ke Kak Meiza. Menurut Kak Meiza nih, pengertian relawan Palang Merah Indonesia itu seperti apa sih, Kak? Ya sama sih ya, sama apa yang Aris bilang, sebenarnya secara general, secara bahasa ya seperti itu. Tapi kalau mau dibuat bahasanya bagus sih ya, kalau juga sih relawan itu seseorang yang mau merelakan zona nyamannya untuk membuat orang lain itu jadi lebih apa ya, tertolong. Jadi di sini ada suatu hal yang dikorbankan kalau gue melihat dari sisi ini. Dan kalau untuk di PMI sendiri, relawan itu adalah seseorang yang telah memenuhi syarat untuk bergabung jadi relawan PMI gitu. Jadi kalau di PMI jadi relawan itu ada syarat-syaratnya. Ya benar kata Aris bilang tadi ya, bahwa kita ada wadah-wadah untuk relawan. Yang pertama itu ada PMR, terus ada KSR, ada TSR, ada donor darah sukarela. Nah semua itu punya persyaratan kalau misalkan mau jadi relawannya PMI gitu. Ketika sudah memenuhi itu baru bisa disebut relawan PMI. Salah satunya yang tadi udah Aris bilang ya, bahwa ada pendidikan dasarnya. Iya, jadi itu yang namanya relawan kalau untuk di PNI sih. Karena dari penonton-penonton yang ada di rumah nih mungkin pada sering lihat kayak aksi-aksi relawan gitu kan. Ya. Tapi kan balik lagi ke relawan itu ada banyak jenisnya tadi. Dan gak semua itu dijalankan oleh relawan PMI, karena salah satunya relawan PMI itu ada relawan yang udah menjalani pelatihan dari PMI ya kan. Dan juga itu dari kesimpulannya sih intinya sama ya Kak, diambil dari yang kata relanya itu tuh, rela. Jadi kayak setiap orang yang rela untuk mengorbankan kepentingannya demi membantu orang lain. Mohon maaf nih Kak, jadi nih dari Dokter Uli ternyata udah siap buat memberikan sambutan yang sebelumnya. Boleh. ya. Baik ya, jadi akan disambungkan terlebih dahulu kepada Dokter Uli untuk kita live bersama. Halo, dengar suara saya nggak? Jadi Dok, dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, jadi saya gembira sekali bahwa kita dalam masa COVID ini masih bisa beraktivitas, ya walaupun sekarang udah musimnya daring semua, dalam internet semua. Jadi saya appreciate untuk adanya diskusi online seperti ini, ya apa itu relawan segala macam. Dan yang terpenting adalah kita pertama adalah harus menjaga kesehatan kita masing-masing, ya tetap jaga jarak walaupun di situ nanti situ ada berapa orang tuh kira-kira, ya jangan sampai nanti terjadi ya penularan, ya kita beraktivitas tetapi tetap jaga kesehatan pertama. Yang kedua, kita tetap harus meningkatkan kemampuan kita. Ya tadi sudah dijelaskan bahwa persyaratan untuk jadi anggota PMI ya harus tahu dulu ilmunya, terutama dalam hal pertolongan pertama pada kecelakaan atau pertolongan pertama pada saat cedera, ya itu harus diketahui. Dan yang keempat, PMI KSR ini harus aktif dalam hal kegiatan kemanusiaan. Ya kemarin itu donor darah, ya lalu ada acara mengawal pertandingan olahraga dan lain-lain. Ya selanjutnya adalah tidak hanya itu. Ya saya berharap pada ASR unit UNJ ini yang tahun ini adalah
kita harus menunjukkan prestasi. Prestasi dalam hal apa? Dalam hal pendidikan, dalam hal pelayanan, dan hal pengabdian kepada masyarakat. Ya, kalau ada lomba-lomba tentang pertolongan pertama ikut, ya, saya dukung. Kalau perlu kita buat seminar lagi tentang pertolongan pertama sehingga pada saat pertandingan kita bisa jadi juara. Ya, itu yang saya idam-idamkan bahwa kita selain dalam melayani, kita juga berprestasi. Gitu. Jadi untuk hal ini saya appreciate untuk kegiatan diskusi, ya, apa itu relawan, kenapa kita butuh relawan pada masa saat ini, ya, karena COVID ini terus terang, ya, dibilang ringan, ya enggak, banyak yang meninggal, dibilang berat juga. Kalau infeksi secara virus kan itu self-limited disease, teorinya. Tapi kenyataannya banyak orang yang meninggal gara-gara infeksi virus ini. Ya, jadi banyak misteri pada saat virus ini, ya, karena saya sering mengikuti kegiatan seminar kedokteran, ya banyak aplikasinya ternyata nggak hanya di paru, di kulit ada, di otot ada, di mata ada, jadi dia mempengaruhi semua seluruh tubuh kita, tergantung dia infeksinya lewat mana. Nah itu mungkin nanti kita akan bahas lagi. Jadi pesan saya adalah kita berkegiatan, tetapi tetap memperhitungkan kesehatan, ya. Kalau perlu ya pakai masker, ya, jangan lupa nanti itu. Ya, habis pegang cuci tangan, habis pegang macam-macam, salaman juga salamannya jangan menyentuh tangan. Jadi kegiatan kita boleh, tetapi tetap memperhitungkan keselamatannya. Jangan sampai kita aktif tapi kita akhirnya jadi sakit. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau telat, ya, karena saya tadi juga lagi nulis buku, ya, jadi mohon maaf telat. Jadi akhir kata saya mengucapkan selamat ulang tahun buat KSR Unit UNJ. Semoga tahun ini juga semakin sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang nih kepada Dr. Uli yang udah menyempatkan waktunya nih menyampaikan sambutannya, ya, meskipun lagi ada di tengah kesibukan. Ya, terima kasih nih kepada Dr. Uli yang udah menyempatkan hadir dan memberikan sambutan nih, Kak, di acara OSS ini di tengah kesibukannya, ya, Dok. Oh, ya, Dr. Uli, ini saya izin untuk mengakhiri live barengnya, ya, Dok. Ya. Baik, itu dia tadi ada sambutan dari Dr. Uli, ya, dan kita akan lanjutkan lagi nih untuk sesi sharing-sharing kita. Tadi itu kita udah bahas sampai mana tuh, ya? Arti relawan, ya. Arti relawan. Nah, tadi kan kita udah sama-sama tahu nih arti relawan itu seperti apa. Jadi karena kita udah tahu tuh, tapi dari teman-teman tuh masih banyak yang belum tahu nih, Kak. Untuk menjadi relawan itu kayak gimana sih caranya, Pak? Mungkin dari Kak Aris bisa tolong dibantu menjelaskan. Oke. Untuk relawan, terkhusus relawan PMI, ya. Terkhusus relawan PMI, sebenarnya banyak cara, ya, banyak cara untuk masuk menjadi relawan PMI itu, dan banyak step by stepnya, ya. Kalau misalkan dari teman-teman semuanya lagi usia sekolah, pada saat usia sekolah itu teman-teman bisa bergabung di Palang Merah Remaja, ya. Dari sekolah SD, SMP, SMA itu ada yang namanya Palang Merah Remaja, atau kita biasa sebut ada Mula, Madya, dan Wira, ya. Ya, ada tingkatannya. Itu sesuai dengan jenjang sekolahnya. Itu ada. Itu silakan bergabung di situ, di sekolahnya, di
program ekstrakurikuler ya, Palang Merah Remaja itu khusus untuk sekolah. Jadi orang tua murid nggak bisa masuk ke situ ya, jangan sampai masuk ke situ. Lalu untuk di tingkat Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat teman-teman semua yang tadi sebelumnya udah gabung nih, mohon maaf banget ya karena tadi ada kesalahan siaran live-nya itu sempat terhenti. Ya, langsung aja bisa kita lanjut lagi nih kayak tadi penjelasan dari Karis mengenai bagaimana caranya untuk menjadi relawan PMI ya. ya. Silakan Karis untuk dilanjutkan. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain gabung lagi ya di sini. Nah, tadi udah sampai kepada ada beberapa unsur untuk bisa menjadi relawan PMI. Ya, tadi sudah disebutkan di yang sebelumnya bahwa ada yang namanya Palang Merah Remaja. Lalu yang selanjutnya, tingkat selanjutnya adalah Kop Sukarela. Ya, Kop Sukarela itu ada di tingkatan PMI kabupaten kota cabang, itu setiap wilayah pasti ada. Ya nggak ya? Pasti ada ya. Pasti ada dan membuka relawan unsur KSR, Kop Sukarela, dan ditambah lagi dengan ada KSR di perguruan tinggi atau di tingkat universitas. Ya, ada di situ. Namanya unit kegiatan mahasiswa atau kalau di sekolah dulu tuh disebutnya ekskul. Nah, ini ekskul di kuliah. Ya, di unit kegiatan mahasiswa itu ada. Dan kalau misalkan ada beberapa yang memang sudah ada dan ada beberapa kampus memang yang belum ada. Tapi sekarang mayoritas semuanya sudah ada. Karena di database pun sudah banyak KSR di perguruan tinggi. Ya. Lalu tidak cuma di situ, ada lagi yang di masyarakat. Ya, namanya tenaga sukarela, TSR. Ya, di situ juga nanti ada donor darah sukarela. Dan donor darah sukarela itu sebenarnya syaratnya gampang ya, kayak Apa tuh Kak? Kalau boleh tolong dikasih tahu nih Kak. lolos buat donor, mendonor, dan itu sudah menjadi donor darah sukarela. Dan itu nanti ada forumnya sendiri. Ya, ada forumnya sendiri. Dan itu menurut saya sih gampang ya, kayak jadi udah bermanfaat donor, terus jadi relawan juga ya di donor darah sukarela itu. Ya, mungkin itu sih. Oh, oke. Jadi ternyata tuh untuk lingkupnya sendiri tuh banyak nih Kak dari relawan Banyak. PMI itu. Ya, banyak. Dan nggak dibatasin harus relawan itu udah usia dewasa. Ternyata dari SD, SMP, SMA itu juga bisa ya Kak untuk Iya. menjadi relawan PMI. Dan bahkan sampai dengan umur di atas 35, 40, 45 yang tadi ya, untuk Iya. bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa. Ya, itu ada di masyarakat yang namanya siaga berbasis masyarakat, siaga bencana berbasis masyarakat atau SIBAR. Itu aktif bisa juga di PMI. Ada. Ya, jadi semua kalangan itu bisa masuk. Jadi dari pihak Palang Merah Indonesia sendiri ini tuh nggak ngebatasin ya Kak? Nggak ngebatasin umur. Tapi harus sesuai dengan kriteria umurnya. Ya, kalau KSR itu sampai 35 tahun. Lalu di atas 35 tahun itu masuknya ke tenaga sukarela atau TSR. Gitu. Ya. Terima kasih banyak ya untuk penjelasannya tadi. Mudah-mudahan teman-teman tuh udah pada mulai ada bayangan nih Kak, yang mungkin belum ikut gabung menjadi relawan PMI bisa untuk memulai nih ikutan gabung biar kita bisa sama-sama menolong orang banyak ya. Betul. Selanjutnya nih untuk Kak Maiza nih. Apa? Jadi Gimana? untuk kira-kira nih Kak, tadi kan udah dijelasin tuh sama Kak Aris ya, relawan Palang Merah Indonesia itu terdiri dari apa aja sih? Nah, kalau misalkan dari Kak Maiza tuh yang mau saya tanya, kira-kira seberapa penting sih Kak peran relawan PMI bagi masyarakat itu Kak? Relawan PMI bagi masyarakat. Iya. Ya, kalau untuk penting atau nggak penting, akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Seberapa Oh, bermanfaatnya relawan PMI untuk masyarakat sih. Tapi kalau bisa dibilang, ya kita hanya bisa berusaha untuk menjadi relawan yang bermanfaat untuk masyarakat. Cuma ya selalu ada keterbatasan pastinya dari kita. Iya. Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Yang pasti ya saya yakin bermanfaat. Bermanfaat ya, Iya. sangat. Apalagi logo
logo yang kita pakai sekarang kalau dilihat sama masyarakat langsung dikenal gitu. Oh, PMI ya. Memang kalau pengalaman memang kemarin kan sempat terjun langsung ya, gue sempat terjun langsung ke masyarakat dan benar kata Aris, masyarakat udah mengenal yang namanya PMI. Ketika kita mau memberikan segala sesuatu itu dipermudah gitu, akses segala macam. Karena kita juga komunikasinya kan gak hanya ke masyarakat, tapi kita melalui stakeholder dari wali kota, turun ke kecamatan, camat, lurah, RW, RT, sampai ke masyarakatnya langsung. Kita berkomunikasi dengan baik dan itu dilihat banget manfaat atau kebermanfaatan PMI, relawan PMI bagi masyarakat. Jadi dari masyarakat sendiri itu udah merespon positif banget nih guys, Sangat positif. dan gak hanya dari masyarakat yang mungkin di daerah pusat ya, bahkan dari yang daerah lumayan jauh dari pusat juga udah mengenal relawan PMI ini ya. Iya, pastinya. Khususnya yang di daerah-daerah yang pernah didatangi para relawan PMI ketika mengalami bencana ya. Pasti PMI pasti itu. Dan balik lagi nih ke Aris. Jadi itu kak, kakaknya kan udah bisa dibilang menjadi relawan PMI ini udah lumayan lama nih kak. Kira-kira motivasi apa sih kak yang bisa membuat kakak tetap bertahan? Motivasi saya tetap bertahan di PMI ini, terutama di relawan, adalah rasa kebanggaan. Ya, rasa kebanggaan. Dalam satu arti, ya memang banyak yang dikorbankan mungkin ya dalam hal waktu, tenaga, bahkan yang harusnya saya bisa rebahan nih sekarang nih ya, yang seharusnya kita bisa rebahan, tapi harus membantu masyarakat menangani pandemi ini. Ya, akhirnya waktu rebahannya berkurang nih. Tapi bangganya itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat jadi jadi terbantu oleh kami, oleh relawan PMI. Ya itu sih, apalagi ketika masyarakat itu merasa terbantu dan mengucapkan terima kasih, itu sangat punya getaran sendiri gitu loh, ketika cuman bilang terima kasih gitu, itu sudah bangga banget gitu. Itu sih yang membuat motivasi saya kenapa turun lagi ke bencana dan dipanggil lagi. Alhamdulillah sih dipanggil ya. Kalau misalkan nggak dipanggil juga ya tetap sih membantu mungkin. Dan dari Kak Aris sendiri itu pernah nggak sih kak ngalamin hal-hal yang unik dan berkesan gitu kak ketika turun langsung ke bencana? Hal unik dan terkesan sih banyak ya. Hal unik terkait dengan bencana lalu juga turun langsung ke masyarakat itu banyak. Cuman kalau yang menurut saya paling terkesan itu pada saat bencana, kalau di sini kan sekarang di pandemi ini kita melawan hal yang sangat kecil ya, nggak kelihatan ya, si virus ini kan nggak kelihatan. Dan juga kebetulan saya juga di posko dan bertemu dan berinteraksi langsung sama masyarakat. Paling terkesan itu pada saat bencana yang sebelumnya ada di Palu. Boleh tolong diceritain nggak tuh kak? Ya, pas saya berangkat ke Palu itu H+3 kejadian. Jadi pas pertama kali kejadian itu H+3-nya dari teman-teman relawan DKI semuanya berangkat. Pas nyampe sana memang keadaan kredit, kacau. Ya karena bencana begitu besar ya terjadi dan wilayahnya sangat luas. Sampai sana kacau. Dan juga penerimaan terhadap PMI itu kurang baik pada saat itu. Karena apa? Karena semuanya kacau. Bahan pokok berebutan. Karena semuanya membutuhkan. Akhirnya kacau di situ. Kita sosialisasi, kita perkenalkan bahwa PMI itu seperti ini. Kita ingin membantu. Akhirnya lambat laun bisa kita tangani ini, kekacauan ini bisa kita tangani
bahkan banyak waktu itu penjarahan yang akhirnya kita sosialisasi sedikit-sedikit, kita kasih pengertian bahwa kita ini di sini untuk membantu yang tadinya kacau atau penerimaannya kurang baik. Pas kita pulang semuanya itu sangat terharu, bahkan sampai seluruh warga yang ada di sekitar posko itu berterima kasih dan melambaikan tangan. Waduh. Jadi awal yang tidak baik karena kita punya niat baik dan berakhirnya jadi baik. Itu pastinya jadi pengalaman tersendiri yang Ya tersentuh lah pada saat Iya, itu ya. Jadi terkesan aduh, mau pulang tapi susah gitu kan, untuk karena udah kayak jadi anak-anak kecil di sana udah jadi kayak adik sendiri, sering main gitu. Itu sih yang terkesan. Jadi secara nggak langsung ketika turut membantu masyarakat itu timbul ikatan ya kak justru. Ya itu dia. Jadi ya yang terkesan sih. Baik, itu kan tadi tuh dari Kak Aris tuh pengalaman yang berkesannya. Ini dari Kak Maiza nih, boleh tolong diceritain nih kak pengalaman berkesan apa sih yang pernah kakak alami nih kak? Banyak sih pastinya, karena memang kalau gue sendiri cukup aktif ya di dunia PMI ini, walaupun baru berhitung baru 2014 ya. Kalau lu tahun berapa Chris? 2012. 2012, justru lebih senioran Aris. Saya padahal secara umur kayaknya lebih ya. Kalau umur kan ya udah ya. Tapi memang ya itu selama dari 2014 ke 2020 ini gue sendiri merasa cukup aktif, nggak hanya di kebencanaan ya. Jadi memang kalau di PM itu ada dua tipe model keanggotaan relawan ya. Pertama itu model perhimpunan nasional atau PMI dengan keanggotaan. Salah satunya itu ada yang berbayar juga ya, berkontribusi melalui keuangan gitu. Yang kedua ada model perhimpunan nasional yang berbasis layanan. Nah, salah satu yang digencarkan oleh PMI kan yang berbasis layanannya. Itu bisa aja dari pelayanan bencana ataupun pelayanan rutin, baik donor darah ataupun kalau di Jakarta yang sering itu kan tiket ambulan ya, layanan ambulan gratis. Nah, itu bentuk-bentuk layanan dan hampir semuanya sih itu gue coba merasakan ya, dan semuanya berkesan ketika menjadi seorang petugas ambulan, ketemu pasien yang kita aja udah ngeri tuh, yang udah berdarah-darah segala macam, tapi kita tetap gimana cara menolong, mengantar ke rumah sakit. Terus juga itu dari sisi pelayanan ambulan. Di sisi bencana juga pernah ikut ke Lombok ya, melihat benar-benar di Lombok itu 90% kan rumah ada ya mengungsi, yang itu benar yang Paris sampaikan. Apa ya, rasa empati kita tuh ketika terjun langsung di bencana itu ya tergugah gitu lah ya. Apalagi ketika masyarakat itu bilang terima kasih ke kita, bantuan kita sekecil apapun, ketika disampaikan terima kasih ada ya kebanggaan dan jadi candu, kalau itu buat candu untuk selalu berkontribusi, karena di situ kalau gue ngerasa hidupku bisa bermanfaat buat orang. Jadi itu sih. Jadi sampai sekarang kenapa aktif ya, motivasinya salah satunya adalah ya ingin lagi bermanfaat ke banyak orang pasti. Justru ini itu malah jadi candu ya kak. Ya Bangga jadinya ya. Memang sih, dan bahkan ketika tadi yang Kak Maiza bilang, padahal nih kita sebenarnya ada rasa takut, tapi kita tuh di sini tetap berusaha memberikan yang terbaik ya kan. pastinya. Nah, dan itu kan tuh tadi semua tentang pengalaman berkesan yang udah lumayan lama nih. Mungkin dari Kak Maiza yang baru-baru ini apa sih kak? Ada nggak gitu? Yang baru-baru ini, tapi memang ya itu kan kita PM itu nggak selalu berbicara tentang bencana ya. Kita juga banyak hal-hal kayak tindakan pencegahan, sosialisasi, edukasi, kita masuk ke ranahnya sekolah-sekolah melalui PMR itu gitu. Dan juga memang Palang Merah Indonesia ini suatu perhimpunan nasional yang terkoneksi di dunia internasional ya, tadi kita udah ngobrol ya. Itu kita sekarang udah ada 192 jaringan perhimpunan nasional di seluruh dunia. Dan pengalaman yang berkesan banget Desember kemarin menjadi relawan pertama ya di Indonesia yang berangkat General Assembly atau musyawarah internasionalnya federasi, itu mewakili ya anak mudanya, relawan mudanya Indonesia, itu leader lah ya. Dan di situ benar-benar banyak pengalaman yang berkesan, dari ketemu relawan-relawan luar negeri, terus
terus juga sharing dengan mereka, saling berbagi, dan memang jadi beda-beda. Ternyata nggak semuanya itu perhimpunan nasional berbicara tentang bencana gitu. Kayak di Italia itu bahkan kadang ya dia karena bencananya sedikit, dia banyak juga mengurusi yang namanya narkoba. Palang Merah Italia sampai udah ngeluarin pertolongan pertama ke orang apa namanya overdosis, terus juga melakukan yang namanya rehabilitasi segala macam, dan itu berbeda kan dari Indonesia, dan berbagi atau mendapatkan pengalaman itu yang cukup berkesan. Iya, jadi mungkin banyak orang tuh kan pada mikirnya kalau relawan PMI itu lebih identik dengan turun ke bencana ya. Padahal ternyata di negara lain itu enggak, mungkin negara-negara yang jarang terjadi bencana justru mengurusi yang permasalahan lainnya. Iya, benar, permasalahan. Karena memang kalau relawan kan nggak hanya ngurusin bencana ya, ada juga relawan sosial atau isu-isu apapun gitu. Bahkan kerennya kalau yang kemarin kan ada juga relawan event-event kayak contohnya Asian Games, itu mulai ada ya untuk kerelawanan baru lah. Dan juga nih mau coba tanya nih, mulai dari Kak Aris lagi nih ya. Ya di kondisi pandemi COVID-19 saat ini tuh kira-kira relawan seperti apa sih Kak yang diperlukan kan? Ya, relawan seperti apa yang diperlukan ya? Iya. Jadi yang pertama sih sebenarnya yang perlu saat ini adalah teman-teman gimana caranya bisa untuk tetap sehat dan bersih di rumah dulu. Gitu. Itu paling dasar itu teman-teman untuk bisa bersih dan sehat di rumah. Ya, dan kalau balik lagi ke yang dibutuhkan untuk relawan PMI pada saat pandemi seperti ini, teman-teman dengan cara di rumah pun teman-teman bisa mengedukasi teman-teman yang lain. Ya, walaupun ada juga banyak teman-teman relawan PMI yang lain yang tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Banyak mungkin karena memang di rumahnya zonanya sudah zona merah, yang akhirnya tidak bisa keluar rumah sama sekali. Akhirnya kontribusinya apa? Kontribusinya dengan cara aktif di media sosial, ya, aktif di media-media edukasi, ya, dengan cara ya perilaku hidup bersih dan sehat itu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi di-share ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain pun bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya, dan menjaga lingkungan, dan bahkan sampai menjaga negara ini ya. Karena kalau semakin banyak yang tidak paham terkait dengan pola hidup bersih dan sehat, terus juga mungkin keluyuran kemana-mana yang tidak bermanfaat, yang akhirnya jadi angka positif langsung bertambah banyak, yang akhirnya negara juga susah kan, kita juga susah, kita udah mencegah tapi masih banyak yang tidak bisa mematuhi aturan-aturan gitu, dan perilaku hidup bersih gitu sih. Lalu kalau kita seperti ini bisa keluar terus bisa kontribusi langsung, itu yang pasti tetap harus melakukan physical distancing, lalu sering cuci tangan ketika ada cuci tangan, atau ketika tidak ada cuci tangan pun ketika di jalan gitu, kita selalu standby hand sanitizer ya, setiap berapa kali kita hand sanitizer, lalu harus cuci tangan juga itu sih. Lalu di luar wajib pakai masker ya, kalau sekarang sih nggak wajib ya karena kita di dalam ruangan dan sudah ada protokolnya, kenapa kita tidak usah pakai masker ya, paling itu sih. Iya, jadi semua tuh meskipun para relawan ini mungkin mereka tuh pengen ikut menolong keluar gitu kan, keluar rumah, akan tetapi karena kondisi lingkungan sekitarnya yang tadi seperti bahaya ya, sudah berbahaya, zona merah, jadi nggak menutup kemungkinan para relawan itu untuk berkontribusi dengan cara ikut mengedukasi masyarakat ya. Betul. Melalui kayak gini nih Kak, mengadakan Ya. sharing-sharing online gitu. Dan tadi tuh di awal kan udah saya kasih tau yang Amazing ini tuh lagi ngejalanin podcast nih Kak. Kalau boleh tahu itu isi podcastnya tentang apa sih Kak? Ya sebenarnya kalau dari tujuan podcastnya itu adalah bagaimana menginspirasi
edukasinya juga gitu. Karena memang yang dibutuhkan atau tren saat ini adalah atau yang biasa disebut normal lah. Kita akan lebih banyak beraktivitas di rumah menggunakan smartphone kita gitu. Jadi jangan sampai nggak produktif gitu. Jadi rebahan tapi harus produktif. Nah, kita menyediakan media gimana caranya ini menjadi sebuah hal yang produktif dengan mendengarkan tapi banyak informasi yang masuk. Jadi ya, lebih ke situ. Dan memang ya harapannya sih ke depan akan lebih banyak lagi. Sebenarnya terima kasih juga untuk UNJ nih karena udah termasuk menjadi inisiator untuk mengadakan seminar online ini ya. Jadi orang bisa melihat walaupun ada tanpa penonton, maksudnya ya penonton langsung ya. Nah ini hal-hal yang akan menjadi tren ke depan. Dan gue melihat bahwa ini harus dilakukan oleh KSR semuanya gitu. Karena kalau enggak kita yang akan tertinggal. Gitu. Dan melihat UNJ udah kayak gini, ini satu langkah lebih maju lah teman-teman yang lain. Karena kan banyak juga yang UKM mungkin bingung melakukan seperti ini kan. Harus gimana ya? Harus gimana gitu. Gitu. Iya sih, saya juga sempat dapat cerita tuh dari teman-teman UKM yang lain yang mereka itu notabene kegiatannya itu melibatkan kegiatan-kegiatan outdoor, tapi ketika kondisi dihadapkan pada seperti itu, mau nggak mau mereka juga harus bisa membatasi kan aktivitasnya. Dan salah satunya itu karena kondisi yang seperti ini justru muncul tren-tren baru yang apa ya, buat para anak muda itu inovasinya tuh akrab gitu, kayak melalui live streaming IG ini ya kan. Dan juga sini mau tanya nih coba ke Kak Aris kan, Kak Aris ini tuh udah lumayan lama Kak tinggal di posko ya? Ya Sekitar berapa lama tuh Kak? berapa lama ya? Nggak terlalu lama juga. Ada yang lebih lama sebenarnya di sana ya. Ada yang lebih lama, cuman sampai saat ini berarti terhitung dari tanggal 1 Mei udah di sana. Itu tuh kalau menurut Kakak dari pihak PMI itu menyediakan posko untuk tempat tinggal itu gimana sih Kak? Menurut Kakak? Ya, sebenarnya tujuannya itu lebih ke mencegah dulu. Ya, kenapa disediakan ada penginapan di sana, disediakan makan juga di sana agar kita juga mematuhi aturan pemerintah bahwa ketika kita sudah di luar rumah itu juga harus membatasi pergerakan kemana-kemananya. Jadi kenapa harus disediakan? Kenapa tujuannya disediakan penginapan? Karena mencegah untuk si COVID-19 ini tidak terbawa baik dari posko ke rumah atau dari rumah ke posko. Gitu. Yang bisa jadi itu dibawanya dari bisa ada di rumah lalu terbawa ke posko, bisa dari perjalanan itu ke posko atau dari posko ke rumah atau dari perjalanan dari posko di perjalanan ke rumah. Itu akan lebih rentan jadinya. Jadi kalau misalkan pulang terus ya bukan berarti nggak boleh pulang sih ya, tetap pasti ada ketika ada kebutuhan mendesak atau ada urgensi tertentu mengharuskan pulang, itu ada protokolnya. Jadi harus seperti apa itu juga ada. Jadi nggak asal main langsung pulang gitu, itu ada protokolnya, ya ada aturannya. Itu sih lebih ke mencegah agar si pandemi COVID ini tidak melebar lebih luas lagi. Gitu sih. Jadi jangan sampai niat baik kita nih buat menolong di luar rumah justru membahayakan malah orang-orang. membahayakan kita sendiri dan bahkan orang lain. Itu dia kan. Oh, dan buat sesi tanya jawab tadi kita udah nanya banyak nih, udah ngobrol-ngobrol. Mungkin bisa langsung kita lanjut ke sesi tanya jawab nih kan bareng para penonton. Ya, buat para penonton nih bisa langsung saja ketika ketik nama dan juga pertanyaannya di kolom komentar nih. Ya nantinya akan dijawab oleh Kak Aris dan juga Kak Meza. Ya sambil menunggu ada yang nanya ya, memang sedikit menambahkan memang pada akhirnya gara-gara COVID ini itu timbul jenis-jenis relawan baru. Sebenarnya tren-trennya itu sekarang udah mulai berubah, banyak berubah ya. Sekarang kalau kita ya termasuk ke relawan yang terlatih untuk dalam pelayanan bencana ya. Terus juga kita juga termasuk juga relawan perhimpunan nasional dengan kemampuan lain. Nah, ada beberapa jenis relawan yang timbul karena pandemi ini. Yang pertama itu
termasuk adanya relawan spontan. Nah ini tren biasanya nggak cuma di ini tapi di bencana. Ada ketika bencana naik nih yang mau jadi relawan. Kalau masa nggak darurat standar kan. Standar. Nah ketika ada bencana kayak gini banyak Tinggi ya. yang mau jadi Tinggi ya. relawan. Ini nih satu tren-tren yang bagus gitu. Bagaimana kita harus mensikapinya ya. Terus juga ada relawan korporasi dari apa namanya perusahaan-perusahaan membuat kerelawanan. Terus relawan internasional juga banyak yang kayak di Bali sekarang kan masih banyak turis ya. Terus ada yang mau jadi relawan. Itu contoh-contoh relawan baru. Yang terakhir ini yang unik dan kayaknya harus diadopsi. Itu tentang relawan online atau relawan daring. Karena memang prinsip kerelawanan kan yang penting bermanfaat ya. Banyak hal juga yang bisa dilakukan itu oleh teman-teman di rumah ambil bahan tapi bermanfaat buat orang lain. Contohnya adalah edukasi, sosialisasi tentang cuci tangan segala macam itu bisa dilakukan secara online. Gitu. Sambil rebahan ya nggak ya? Sambil rebahan. Gitu. Jadi walaupun teman-teman relawan yang ternyata dia harus di rumah nggak dapat izin segala macam, jangan takut. Teman-teman masih bisa menjadi relawan dengan cara yaitu mensosialisasikan apa yang sudah menjadi kewajiban kita ya, karena ya utamanya ya penyebaran ini bisa kita handle ini karena kesadaran masyarakat dan butuh banyak tenaga untuk mengedukasi masyarakat ya. Itu sih nambahin aja tentang jenis-jenis kerelawanan baru lah. Dan bahkan kayak dari orang-orang yang sebelumnya nggak ada background relawan, justru di kondisi sekarang ini tuh berusaha untuk menjadi relawan juga ya. Ya contohnya kayak BNPB kan udah mulai des relawan tuh ya. Itu memang trennya sekarang saat ini lagi. Karena kita temanya termasuk ke kerelawanan ya. Menarik ya. Ini buat para teman-teman, sahabat relawan, bisa banget nih yang punya pertanyaan-pertanyaan untuk coba diketikkan di kolom komentar dengan format nama disertai dengan pertanyaannya. Udah ada pertanyaannya? Wah, belum ada nih kak. Ayo dong. Jangan malu-malu nih buat bertanya. Memang kalau jadi relawan tuh nggak serta-merta mulus ya jalannya. Kadang kita punya challenge serta tantangan ya. Banyak pasti hambatannya juga banyak. Hambatannya juga nggak jadi relawan enak gitu segala macam dan kalau kemarin yang pas di Swiss sih kita ngebahas itu tentang relawan Palang Merah ini apa sih tantangan-tantangan yang ada. Dan ya kalau boleh di highlight sih yang kita bahas waktu itu adalah salah satunya ada birokrasi. Kadang kita sebagai relawan tuh ya terpaut dengan birokrasi itu ya gitu. Tapi memang itu juga difungsikan supaya menjaga keamanan kita gitu. Terus juga meningkatnya relawan mikro yang kecil-kecil itu menjadi hambatan dan kalau berdasarkan data Asia Pasifik sekarang nih itu hanya 30% relawan yang bergabung di organisasi. Sisanya itu 70% itu komunitas kecil yang membuat satu jenis kerelawanan. Nah ini tren-tren baru ini yang harus kita cepat mengadaptasi sebagai Palang Merah, baik KSR, UNJ, karena yang bisa nolong atau berkontribusi bencana kan gak hanya KSR. Ada tiba-tiba eskul lain atau OPKM lain mengadakan kegiatan galang dana itu udah Bansos. jadi bansos. Nah, itu ya jadi tantangan kita juga kan pada akhirnya. Ini kan udah ada pertanyaan pertama nih kak dari Yos_Lalang. Ini ditujukan kepada Kak Aris ya. Jadi apa sih motivasi kakak bertiga dan adik-adik KSR yang baru itu untuk dapat beraktivitas di luar rumah dan membantu masyarakat? Oke. Motivasi ya, balik lagi ke motivasi ya. Balik lagi ke motivasi. Itu sih motivasi sebenarnya kenapa ingin beraktivitas keluar, karena sebenarnya pada saat pertama kali ini kita curhat dulu sebentar ya. Pada pertama kali adanya COVID ini sebenarnya di rumah juga udah sudah melakukan aktivitas kalau bisa jangan keluar rumah itu karena memang pada saat itu rumah saya di Bekasi dan juga ada beberapa daerah juga di Bekasi yang sudah terkena positif ya. Itu sebenarnya nggak boleh keluar, tapi karena memang balik lagi sih ya tergerak dari hati, karena memang
PMI membutuhkan banyak relawan untuk bisa terjun ke masyarakat seperti spraying desinfektan, lalu juga sosialisasi terhadap pola hidup bersih dan sehat, yang akhirnya tergerak hati ini dan langkah ini akhirnya keluar rumah, gitu, keluar rumah, yang akhirnya kita keluar rumah, datang ke PMI, ingin berkontribusi, tapi di situ juga ada kekhawatiran kita, kekhawatiran untuk ketika nanti kita terjun ke masyarakat, kita terkena juga nggak ya? Iya, sempat jadi pikiran, kena nggak ya? Yang akhirnya juga jadi pikirannya tadi kata kepala markas saya kayak Ki, ada nggak pulang-pulang? Bukan nggak mau pulang sebenarnya, tapi takut ketika kita pulang malah menularkan atau malah membawa si virus itu, ya kan? Yang akhirnya balik lagi motivasinya bahwa ya kita ingin bermanfaat. Baik dari unsur manapun pasti kita ingin bermanfaat. Pasti teman-teman relawan yang tidak bisa keluar pun ingin sekali bermanfaat untuk orang lain. Ya akhirnya cara-caranya itu ada yang mungkin saya pribadi dengan cara ya udahlah, kita ikhtiar, niat baik pasti berjalan dengan baik. Nah, jangan jatuh. Akhirnya saya melangkah keluar dengan ya protokol-protokol yang sudah saya ikutin juga, udah standby itu hand sanitizer sudah standby, setiap ada tempat cuci tangan saya cuci tangan, terus juga jaga kesehatan di posko juga, makanan teratur, bergizi, terus juga pola tidur juga harus diatur, terus juga akhirnya nggak boleh sering keluar ya itu salah satu aturan-aturan yang harus kita lakukan ketika kita di luar, ketika kita beraktivitas di luar, harus wajib pakai masker kayak gitu ya. Jadi walaupun keluar bukan dalam arti kita konyong-konyong mau keluar lah, pokoknya nggak mau di rumah gitu, nggak dalam arti kayak gitu ya. Tetap kita harus ngikutin aturan-aturan karena tergerak dari hati turun ke kaki, akhirnya keluar. Pemilihan kata-katanya. Iya dia. Jadi buat para teman-teman yang juga mungkin kepepet nih mesti keluar rumah, itu juga jangan dilupain tuh protokol yang tadi. Ya, aturan-aturannya. Kemudian hand sanitizer. Ini kemudian ada pertanyaan kedua nih dari Kak Farah. Jadi ditujukan kepada Kak Meza nih, gimana sih Kak caranya menjadi relawan meski lagi di rumah? Karena kebetulan saat ini saya lagi nggak bisa keluar rumah nih Kak. Kira-kira gimana Kak? Tadi sebenarnya kita sempat terjangkau bahwa ya jadi kaum rebahan ya jangan cuma atau nggak produktif ya, jadi kaum rebahan harus produktif, utamanya teman-teman relawan nih atau yang mungkin tertarik untuk kegiatan relawan ya. Yang pastinya yang pertama adalah pelajari dulu informasi, cari informasi yang pasti, informasi yang positif dan benar ya, karena banyak juga beredar informasi yang tidak benar. Setelah itu coba disaring, dan memang tadi seperti di awal dibilang kita hanya bisa menekan angka meningkatnya COVID dengan membangkitkan kesadaran masyarakat. Peran kita relawan ini sebenarnya yaitu di situ. Kalau yang untuk nyembuhin kan dokter, perawat gitu, tapi supaya angka ini nggak meningkat terus karena kapasitas rumah sakit yang ada, nah peran-peran kita inilah yang relawan ini berlaku, baik itu nyemprot disinfektan, dari yang namanya sosialisasi PHBS, kita segala macam ke masyarakat. Nah peran ini yang kita ketika di rumah ya bisa kita menggunakan ya media yang apa yang kita punya media sosial, minimal dari keluarga kita kasih tahu gitu. Bahkan kalau di rumah udah bikin dari ember itu, jadi sebelum masuk rumah cuci tangan, sosialisasi ke tetangga, sosialisasi ke grup WA ataupun kemanapun, itu udah bentuk kerelawanan sebenarnya dari yang terdekat dulu ya. Dan edukasi, sosialisasi adalah kunci bagaimana akhirnya masyarakat sadar tentang pemahaman COVID-19 ini sih. Jadi salah satunya gitu. Jadi
berikutnya juga bisa ya, banyak hal ya, contohnya melakukan penggalangan dana yang bisa disalurkan ke rumah sakit ataupun ke PMI, itu bisa juga, itu bentuk relawan juga. Jadi nggak harus nyemprot, Nggak harus. tapi banyak yang bisa kita lakukan walaupun hanya di rumah dengan menggunakan handphone. Jadi karena kondisi seperti ini tuh nggak membatasi kreativitas kita ya kan, Harusnya. ada lagi nih pertanyaan dari Abi Siswanto. Hal tersulit apa sih, kayak kepada Kak Aris ya, hal tersulit apa sih Kak ketika menjadi seorang relawan PMI? Hal tersulit ya. Sebenarnya hal tersulit itu bukan di oke, tantangan di lapangan itu ketika kita sudah mengikuti prosedur yang ada, sebenarnya ada kekhawatiran, tapi juga dalam satu sisi PD nih, PD-nya dalam arti kita sudah lengkap sesuai dengan aturan gitu ya, tidak mesti keluar terus tidak lengkap, misalkan tidak pakai masker, tetap harus ikutin aturan ya. Dan kekhawatiran yang paling besar adalah sebenarnya kita kan jauh dari keluarga, Gitu banget. jauh dari orang tua, yang akhirnya kita harus keluar, bahkan sering juga curhat sama teman-teman, kangen nih sama keluarga nih tapi nggak bisa pulang gitu kan, yang akhirnya ya kita jadi garda terdepan ini ya untuk membantu semua orang ya, untuk membantu semua yang mungkin juga itu akan terdampak ke keluarga kita gitu, secara nggak langsung akan terdampak ke keluarga kita, yang akhirnya oke, kita bisa tenang karena kita juga bermanfaat untuk orang lain, dan bisa jadi manfaat itu dirasakan juga ke orang tua kita di rumah. Kekhawatiran itu banyak lah yang terjadi, sama khawatir untuk pulang sih sebenarnya, karena kan kita sering di luar, yang akhirnya kalau ya tetap walaupun kita sudah mengikuti aturan, ketika pulang itu kan agak-agak takut ya. Normal sih ya, agak takut untuk pulang takutnya kenapa nih orang tua nih, takutnya kenapa nih keluarga nih gitu kan. Kekhawatiran itu pasti ada, cuman kita balik lagi ketika kita sudah mengikuti aturan-aturan protokol yang ada, ya berkurang sedikit lah kekhawatiran. Jadi buat apa ya, melawan kekhawatiran itu ya caranya dengan mengikuti protokol. Dan kalau masalah kangen sih udah pasti itu. Udah pasti ya. Ya kan? Sama doi. Waduh. Ya pastilah. Iya, karena di posko pusat itu kan harus mau nggak mau diberi penginapan ya kan ya, dan nggak bisa langsung pulang ke rumah tiap hari. Iya. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih kan dari yang sama nih, penanya pertama Yus_Lalang. Ini ditujukan untuk kami ini. Kendala apa sih Kak dari KSR PMI yang ada di Jakarta, kendala saat di lapangannya pada saat berkegiatan selama COVID-19 ini? Kendala ya, sebenarnya sih balik lagi ke personal lah, tiap personal berbeda untuk kendala dan tantangannya. Kalau Aris tadi udah cerita bagaimana dia dengan keluarganya, tantangannya, bahkan ada rasa takut ketika pulang, dan itu normal ya, normal kita sebagai relawan merasakan itu. Tapi memang kalau melihat kendala di lapangan sih sejauh ini sih belum terlalu signifikan ya, karena teman-teman relawan juga, karena enaknya atau uniknya dari PMI itu kita ada jaminan gitu. Maksudnya jaminan, kita punya protokol yang jelas. Kayak misalkan saya ketika bertugas di PMI Jakarta Selatan, masuk dicuci tangan dulu, cuci tangan, disemprot, spraying disinfektan, cek suhu, tensi, terus udah seperti itu udah baru boleh masuk ke dalam area PMI Jakarta Selatan ya. Artinya dipastikan untuk sehat dulu lah, itu yang pertama. Yang kedua juga kita sebagai relawan kan diasuransikan, jadi memang itu hal itu mengalahkan rasa takut kita sih. Kita diberi jaminan sama PMI. Terus juga dari sisi hal-hal lain itu difasilitasi sama PMI, itu yang membuat sebenarnya meminimalisir ya Rasa khawatir gitu ya. Khawatir, kendala, tantangan gitu. Tapi memang umumnya secara
secara psikologis ya kita mengalami tantangan atau challenge-nya di situ sih. Gimana rasanya kita harus pulang seperti apa, tapi yaitu PMI bisa yang namanya fasilitasi itu. Ketika pulang apa yang harus kita lakukan, seperti apa. Itu ada edukasi juga. Jadi kayak relawan PMI itu nggak cuma dituntut untuk turun ke lapangan ya, tapi Iya. juga difasilitasi di Iya, pastinya. Harus luar biasa. Bangga lah jadi relawan PMI. pasti kan. Dan selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih kan dari akun relawan PMI. Ada nggak sih nih kegiatan ini untuk Kak Aris dan Kak Mezen ya, dari Kak Aris terlebih dahulu nih. Ada nggak sih Kak kegiatan mandiri selama COVID-19 ini, kegiatan yang dilakukan di rumah gitu? Oh, kalau kegiatan yang dilakukan di rumah, oke, ini sebelum kalau sekarang kan memang udah jarang ya untuk pulang ya, Iya. paling komunikasi via handphone terus. Tapi sebelum melangkah keluar itu keluarga juga sudah dibekali dengan cara setiap keluar masuk itu cuci tangan. Di luar sudah disediakan, dan kita di rumah itu setiap pagi dan sore itu harus spraying mandiri kan. Ada yang namanya spraying mandiri. Itu kita bisa lakukan. Ya, jadi kita nggak usah nunggu tangki air datang, tangki spraying desinfektan nunggu ke depan rumah, atau kita harus nungguin PMI cabang kabupaten kotanya untuk datang ke rumah untuk spraying pakai alat. Itu nggak usah nunggu itu. Kita bisa mandiri dengan cara ya ada jenis-jenis tertentu yang bisa kita gunakan untuk disinfektan. Jadi kalau saya waktu itu bikin sendiri di botol, ya, lalu kita spraying sendiri di tempat-tempat tertentu kayak di gagang pintu. Apalagi setiap pagi dan sore itu kan pasti gagang pintu kita pakai buat buka tutup pasti gitu kan. Lalu juga seringnya di mana, di kulkas gitu, kita harus spraying mandiri. Gitu sih. Jadi sebelum keluar rumah saya sudah mengedukasi di rumah seperti itu, dan juga mengedukasi tetangga-tetangga, yang akhirnya itu dilakukan secara rutin sekarang di rumah. Jadi setiap saya telepon tuh, kalau kangen di rumah tuh setiap ditelepon tuh, udah spraying belum, spraying mandiri udah belum, udah. Jadi ya mengurangi rasa khawatir juga di rumah. Itu sih, itu aktivitas pribadi di rumah. Sama yang di posko saat ini ya tetap harus protokolnya tetap dijalankan, tetap sehat, itu sih. Jadi meski Kak Aris ini jauh dari rumah nih Kak, tapi tetap nanyain kabar di rumah gimana ya Mas? Ya kesehatan orang rumah juga kan menjadi prioritas juga. Itu tadi teman-teman jawaban dari Kak Aris. Ada pertanyaan untuk pertanyaan itu bisa dijawab dari Kak Meiza nih Kak. Kegiatan di rumah ya. Iya. Sebenarnya kalau kegiatan di rumah sih sama ya. Sahur, buka bareng. Cuma lebih sedikit intensitas. Maksudnya lebih sedikit ya sama yang atau udah diprediksi lah. Tadi yang sambutan dari Mbak Eki, memang kalau ketika menjadi relawan PMI tugas itu pasti jarang pulang. Begitu pun dengan saya ya. Pulangnya pun terbatas gitu, paling 2 minggu sekali ataupun membatasi untuk pergerakan pulang. Tapi ketika pulang pun ya sama situasinya. Hanya yang berbeda adalah dari sisi penerapan pola hidup bersih sehat gitu kan. Kita sebagai relawan kan lebih mengerti, jadi lebih menerapkan itu di rumah, bahkan memberi contoh segala macam edukasi ke keluarga, itu yang dilakukan selama di rumah. Memang karena ya ini kan biasa, belum hal yang baru yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia, tapi ya mulai sekarang ya kita harus beradaptasi dengan situasi yang seperti itu. Disinfeksi mandiri yang tadi udah jelasin Aris, segala macam. Intinya lebih ke menjaga pola hidup bersih. Jadi ketika kita udah tahu ilmunya, maka itu langsung kita terapkan juga ya. Iya. Nah, terus nih, ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi berhubungan dengan motivasi. Ya, tadi kan udah sebelumnya dijawab sama Kak Aris, ini bisa jawab sama Kak Meiza nih kan. Motivasi apa nih? Motivasi menjadi relawan PMI kan. Jadi relawan PMI memang kalau boleh flashback kenapa masuk PMI, sendiri
ngeliatnya karena komunitas yang positif ya, komunitas positif, ketemu teman-teman yang memang ide kreatif segala macamnya itu luar biasa ya di PMI ini. Tapi sekarang kenapa bisa bertahan ya? Berikutnya adalah memang karena di PMI ini jadi relawan adalah jadi seseorang yang bermanfaat buat orang lain, utamanya masyarakat. Jadi nggak hanya di keluarga kita bermanfaat, tapi untuk masyarakat luas. Dan itu nggak ternilai sih ketika kita menjadi seseorang yang bermanfaat buat masyarakat. Ketika kita mendapat feedback yang udah dijelasin harus ucapan terima kasih, mengucapkan terima kasih itu ada kebanggaan Itu nggak bisa dibayar sama uang ya. Nah, itu nggak ada nilai gitu. Bahkan kita sebagai relawan bahkan ya udah nggak memikirkan namanya nilai uang atau segala macam. Kita rela meluangkan waktu, uang, tenaga, pikiran buat berkontribusi, buat bermanfaat bagi masyarakat. Iya ya, jadi kalau motivasi dari KS tadi itu karena tergerak dari hati. Kalau iya nggak jauh berbeda sih ya untuk motivasi itu sebenarnya. Makanya kalau buat teman-teman yang menjadi relawan ini coba itu. Mereka akan melakukan hal yang sama ya. Betul banget. Iya betul. Buat yang mungkin udah ada pikiran-pikiran mau ikut jadi relawan PMI tapi belum tahu caranya, jadi PMI ini tuh juga buka pendaftaran ya. Buka pendaftaran. Itu bisa dicek ke masing-masing wilayahnya atau masing-masing perguruan tinggi atau masing-masing sekolah. Terus ini ada satu pertanyaan request nih Kak, dari Pak kru yang ada di belakang kamera. Oh gitu? Iya. Oh, diam-diam nyimak ya. Oh, ada. Boleh lihat Oh, pertanyaan. dari Pertanyaan Apa sih? Ipan Nilai. gitu. Iya. Nilai yang harus dipegang sebagai relawan, Kak. Relawan PMI. Pada Kak Aris nih dipersilakan untuk menjawab. Ya, nilai yang harus dipegang oleh relawan PMI ya, yang pasti pertama kita itu kan setiap turun ke lapangan kita itu pasti dibekali dengan tadi asuransi, terus juga ilmu, terus juga pasti sebelum turun ke lapangan kita ada briefing terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, nilai-nilai yang harus dipegang adalah yang pertama sih sebenarnya kita itu kan berhadapannya sama manusia juga. Ya, pasti harus bisa menjunjung tinggi tata krama, harus bisa menjunjung tinggi menghormati orang lain. Jadi nggak semerta-merta, oh saya orang PMI nih, terus saya bawa spraying desinfektan tanpa izin langsung aja spraying, nggak bisa. Itu tetap di situ kita harus punya aturan itu tuh ketika ada di suatu wilayah kita juga harus ikutin aturan yang ada di wilayah tersebut. Tata krama ya, ketika kita masuk ya pasti salam dulu dan sebagainya, kita kenalin dulu apa itu kita ngapain, apa itu PMI, baru kita lakukan aksinya. Terus juga nilai-nilai yang dipegang oleh kita juga bahwa kita itu membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sesuai dengan salah satu yang 7 prinsip itu ya. Iya, jadi kita itu ngebantu ya tanpa minta imbalan apapun. Akhirnya pas sampai kita bantu yang terdampak pun harapannya lebih besar lagi. Yang akhirnya di situ kita sudah punya rasa bangga ya ketika akhirnya harapan dia lebih besar lagi. Akhirnya yang tadinya pusing gimana ini ngadepin COVID ini, akhirnya punya secercah harapan lagi, oh ternyata seperti ini ya harusnya ya. Ketika kita sosialisasi, oh berarti nanti kita harus cuci tangan, berarti nanti kita harus spraying mandiri. Itu punya manfaat-manfaat yang seperti itu pas kita lihat juga, oh kita seneng nih gitu. Jadi nggak minta imbalan apapun, kita udah ngelihat seperti itu aja kita udah seneng. Itu sih nilai-nilai yang harus sama ya. Tetap kita sebagai relawan juga harus profesional ya, harus profesional dalam arti ya kita profesional dalam hal kita itu kan diasuransikan, tapi bukan dalam arti kita bebas mau ngapain aja tanpa mengikuti prosedur. Tetap harus ikuti prosedur yang profesional. Terima kasih untuk Kak Aris.
Jadi Kak Medi bisa jawab nih Kak, nilai-nilai yang harus kita pegang nih, sebagai relawan PMI. Sebagai relawan PMI yang jelas ya tadi udah pernah 7 prinsip ya. Itu apa sih? Prinsip harus dipegang teguh. Teguh ya, kita menjalankan tugas kami itu sebagai yang kecil lah, tapi buat gue sendiri relawan itu adalah solusi. Kita itu adalah solusi. Sampai ketika kita bertugas, kita melupakan nilai-nilai itu. Malah kita membawa masalah. Malah kita nggak menerapkan protokol, itu akan jadi masalah. Jadi hindari sikap-sikap yang membuat akan terjadi permasalahan. Gitu. Karena kita ada relawan itu ada sebagai bagian dari solusi permasalahan kan. Jadi yang harus dipegang teguh ketika kita bertugas adalah itu. Gitu. Jadi memang kalau dari ketika COVID itu gue sendiri ya walaupun ke cowok ya itu tetap nggak bersentuhan. Karena memang ya virus itu yang gue tahu ya itu akan menular ketika kita ada kontak kan. Makanya mendisiplinkan itu berat. Jadi gue berusaha ya disiplin dan jangan sampai gue membawa jadi akan menjadi satu masalah gitu. Karena nggak mengikuti aturan-aturan yang ada. Itu sih kalau menurut gue harus dipegang selain dari 7 prinsip. Iya. Cuma kayak yang tadi kita menghindari kontak fisik. Kadangnya kan biasanya kan ada temen yang udah akrab nih kan, biasa baru ketemu langsung kosan. Kalau Akrab harus itu banget biasa ya. peluk-pelukan. Ya, kita dihadapkan di keadaan kayak gini tuh ternyata nggak bisa kayak gitu lagi gitu. Masih agak sedikit gimana gitu kan. Berbeda tapi ya kita masing-masing sama-sama sadar sih dengan situasi yang udah sama. Balik lagi ya ke new normal ya. Jadi harus ada adaptasi. Oh, ya ada nih Kak. Dikasih pertanyaan dari salah satu alumni KSRPM UNJ nih Kak. Dari Kak Indi itu gimana sih? Jadi kan untuk Kak Aris ya, untuk cara mengatasi kelelahan itu saat bertugas di lapangan Kak. Cara mengatasi kelelahan ya. Ya karena memang kalau dibilang kelelahan jujur juga kita running terus dari hari Senin sampai hari Sabtu, Minggu libur gitu. Ini waktunya saya rebahan malah disuruh siaran kan. Ya, tapi di sini juga salah satu cara saya untuk mengatasi kelelahan fisik ya udah pasti kita lakukan dengan cara ada sistem rolling yang awalnya yang mungkin hari Senin kita berat, hari Selasa kita job desk-nya rada enteng gitu. Itu untuk fisik ya. Lalu untuk selain fisik juga kan kita harus bisa manajemen emosi ya, harus manajemen stres ya, karena setiap hari kita harus bekerja, artinya setiap hari kita harus produksi terus, setiap hari kita harus menjalankan roda posko nasional itu kan. Stres pun akan jadi beban yang berat gitu. Nah caranya ya dengan kalau misalkan libur itu kita mengisi waktu-waktu libur kita dengan cara yang menangani stres itu gimana cara pribadi kita masing-masing ya. Kalau saya yang kayak gini yang harusnya bisa rebahan tapi akhirnya ngobrol-ngobrol itu salah satu cara agar bisa membuat tingkat stres itu menurun dengan cara ngobrol, dengan cara ketemu temen, tapi tetap sekarang saya sama Meza ketemu sama Meza nggak pelukan lagi ya. Tapi kan bisa menurunkan tingkat stres itu dengan cara yang ngobrol santai kayak gini sama teman itu sih. Atau enggak pernah sesekali kita asik-asik yang ngapain gitu, nyanyi bareng, terus juga kalau jalan-jalan kan kita juga agak dibatasi ya. Iya sekarang. Agak dibatasi ya, paling ya pintar-pintar kita memanajemen stresnya. Jadi dari kita sendiri tuh ketika mengalami stres ya disalurkannya melalui kegiatan-kegiatan positif ya Kak. Iya betul, kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa mengurangi resiko tapi juga bisa menurunkan tingkat stresnya kita juga. Dan bahkan kegiatan ini tuh bukan cuma bermanfaat buat diri kita sendiri, bisa jadi bermanfaat juga buat orang lain ya. Pastinya harapan kita semua ya seperti itu. Ini selanjutnya untuk sesi tanya jawabnya ini mohon maaf ya kepada teman-teman, sesi tanya jawab sudah ditutup.
Dan oke, jadi nggak lupa juga nih, saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada PT Devlator and Travel yang telah mensponsori acara kami. PT Devlator and Travel keren. Dan juga terima kasih kepada media partner kami, RFM, Sigma TV, Deka Salim, Event Kampus, KMPF, Katami, dan BEM UNJ. Dan juga terima kasih kepada PMI Jakarta Selatan yang telah menyediakan tempatnya nih. Terima kasih ya kami. Apapun untuk Mantap lah. relawan. Bagus nih. Studionya bagus. Recommended lah. Boleh kamu main lagi, ada kegiatan. Siap. Dan juga nih saya mau sebelum seminar ini sebelum online sharing session ini kita akhiri, saya tuh ingin meminta closing statement dari Kak Aris dan juga Kak Maizen terkait tadi itu yang udah kita sampaikan kepada para penonton dan juga harapannya nih dari kakak kepada KSR PMI Unit UNJ ke depannya. Share. Iya. Bisa dimulai dari Kak Aris terlebih dahulu kita. Saya dulu. Kameza dulu. Jadi saya bosan sendiri. Oh. Awalan mulu. karena kakak senior. Kalau harapan sih ya udah pastilah dari internal kan, mungkin dari eksternal yang belum kita tahu tuh apa gitu kan. Ya, Kami itu bisa sampaikan kan? kalau untuk harapan pesan atau sebenarnya kalau gue sendiri ya itu Iya. punya quotes bahwa memang nggak seberapa penting apa yang gue tahu ya, tapi seberapa penting orang tahu kalau gue itu peduli. Jadi kata kuncinya adalah di empati atau di peduli. Nah, melihat ini sih harapannya ini yang harus dipegang teguh juga sama relawan, bahwa kita punya rasa empati ke orang lain. Walaupun kita punya pengetahuan yang banyak, tapi kalau kita nggak punya rasa peduli itu nol besar kalau menurut gue. Jadi tumbuhkan rasa empati. Dan gue melihat juga ke depannya harapannya KSR UNJ ini bisa beradaptasi dengan situasi sekarang, karena ini menjadi tantangan global, bukan hanya untuk organisasi KSR UNJ, tapi untuk semua. Bagaimana kita mengadaptasi masa-masa sekarang ini, new normal ya, kalau bahasa yang udah sangat tenar terkenal di sekarang. Gimana caranya KSR unit UNJ ini tetap produktif, tetap berkontribusi, utamanya di misi-misi kemanusiaan dengan keterbatasan yang ada. Itu sih harapan. Oke. Untuk closing statement-nya apa nih Kak, kira-kira? Closing statement untuk teman-teman ya tetap terus berkarya ya, walaupun keterbatasan. Justru di tengah keterbatasan ini kita harus mencari kesempatan seperti yang dilakukan online sharing session ini, bahkan mempermudah, bahkan lebih hemat untuk pengadaannya. Ini bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Jadi jangan pernah berhenti berkarya. Mantap banget dari Kak Meza. Oke, terima kasih kepada Kak Meza. Selanjutnya dari Kak Aris kan. Oke. Ya kalau harapannya untuk KSR PMI unit UNJ ini, harapannya adalah ini sebagai tadi ya yang sudah dibilang juga, ini sebagai contoh. Harapannya bahwa KSR PMI unit UNJ ini bisa dijadikan contoh untuk mungkin unit kegiatan mahasiswa yang lain, lalu juga KSR di lain wilayah juga. Karena apa? Karena di sini sudah waktunya kita untuk beraktivitas lebih banyak itu di rumah atau di tempat tertentu ya, tidak lagi beraktivitas di luar gitu. Dan ini bisa dijadikan contoh ya. Lalu harapannya lagi bahwa tetap bisa beraktivitas KSR PMI unit UNJ ini sampai ke tahun depan dan tahun berikutnya lagi. Meskipun situasinya saat ini lagi begini ya Kak. Dan untuk closing statement-nya nih Kak. Oke. Sebelumnya mohon maaf lagi nih karena tadi ada kesalahan teknis sehingga jaringannya itu sempat terputus. Jadi kita lanjut lagi, tadi itu dari penyampaian closing statement dari Kak Aris ya. Bisa langsung disampaikan kan? Oke, closing statement-nya tetap berkarya walaupun itu di rumah. Mantap nih. Nyambung sama yang tadi sebelumnya tuh.
Ya, udah sih. Oh, siap. Dan buat selanjutnya nih akan ada pengumuman para pemenang dari lomba caption nih. Jadi sebelumnya kita tuh ngadain lomba caption terkait ucapan selamat ulang tahun pada KSRPM Unit UNJ. Sebenarnya gue mau ikut cuma takut menang. Ya, Enggak, tapi nggak lewat jalur belakang kan? Kalau itu kan ya usaha. Nah, jadi nih mulai dari pemenang ketiga dulu nih ya. Dari pemenang tiga itu selamat kepada @farilah_. Ya, sedang dituliskan lagi. Cross check Di lagi. cross-check Karena lagi, memang di-cross-check. penentuan ini lumayan. Iya. Hadiahnya lumayan besar soalnya ya. Karena baru kan nunggu teman-teman lagi masuk ya. Tapi memang sebenarnya kalau live IG itu cuma sejam sekali. Otomatis sejam terputus. Terputus ya. Makanya luar biasa buat teman-teman yang konsisten ikut 3 jam ini. Iya, mantap banget. Plus banget ya. Semoga ilmu atau sharing session ini bermanfaat pastinya. Karena ilmunya itu udah banyak banget yang disampaikan dari awal tuh tadi. Ya balik lagi sih, nggak seberapa penting yang kita tahu, tapi ya kita peduli lah. Ini apakah udah bisa disebutkan? Belum banyak kan ya. Diajak lagi teman-temannya yang lain ya. Oh, iya. Siapa tahu dia yang menang ya. Nah, tuh. Betul banget tuh kata Kak Aris. Coba diajak lagi nih teman-temannya, barangkali salah satunya itu ada yang menang. Karena lumayan banget nih hadiahnya. Umroh. Wah, kebetulan lagi ditutup juga. Lagi ditutup ya. Jadi tadinya mau umroh, Tadinya mau padahal- umroh ya, cuman Iya, karena ditutup udahlah ganti yang lain gitu ya. Iya. Nah ini buat kalian apalagi para mahasiswa yang lagi pembelajaran jarak jauh, ini hadiahnya tuh berguna banget nih Kak. Paham kayaknya, paham. Ini masih kita menunggu dulu nih Kak. Soalnya takutnya yang menang itu malah nggak tahu nih kalau dia menang nggak. Oke. Oh, mungkin Kak ini Meza mau promo dulu tadi yang yang tadi kesepakatan di awal. Boleh di promo. Boleh banget, Kak. Saling promo podcast, promoin akun Instagram dulu lah, @maja_. Kan udah di awal. Oh udah. Jangan lupa ya @aris juga. Aris 11. Sebenarnya bukan permasalahan promo sih, tapi bagaimana permasalahan menginfluence ya, influence teman-teman supaya tetap berkarya tadi. Ya. Jadi balik ke podcast bahwa ya setiap orang bisa bikin podcast gitu. Harapannya ya semua melakukan itu. UNJ mungkin bisa bikin podcast kayak gini kan, ngobrol 2 orang 3 orang itu akan bermanfaat. Podcastnya podcast atau live IG yang bermanfaat ya Kak ya. Ya pastinya itu bisa di GPM kan sekarang rutin tiap hari segala macam, harapannya kayak gitu. Oh ya live session ya bareng Kaisar di mana gitu kan, bisa juga dari Forkom kan ya, ikut ke Forkom perguruan tinggi, banyak jaringan yang melakukan suatu hal pasti positif. Jadi untuk bintang tamunya itu bisa dikolaborasi dari siapa aja ya. Dari tiap wilayah. Jadi untuk kalau podcastnya kebetulan kalau saya bergabung dengan Cerita Kasami ya, untuk mengaktifkan akun YouTube-nya, kita video YouTube nanti sama IGTV juga. Jadi tetap pantangin aja kayak Cerita Kasami. Gak apa-apa kan? Nah, soalnya ada di sponsor. Nggak apa-apa. Udah di list juga ternyata ya di sini ya. Mantap lah. Iya. Follow juga akun Cerita Kasami. Tungguin aja kapan podcastnya. Tanya. Dan kalau boleh tahu nih di YouTube aja atau ada di itu lain, aplikasi lain? Oke, di YouTube, di IGTV, nanti juga untuk recording suaranya kita boleh bisa ke Spotify atau Anchor.fm. Ya penyebarannya juga lebih luas ya. Iya. Tapi jangan terlalu berekspektasi lebih ya kalau mendengar suara. Karena Suara kita saya karena kita bukan penyanyi ya. Nggak tahu. Karena kita setiap buka puasa itu pasti gorengan ya. Iya. Sebenarnya suara gue dulu ngebahas kan karena gorengan sih. Nggak bisa Gorengan. dihindari. Ya kita langsung bawaan. Jadi tetap ada yang voice, ada yang video, dan di semua media gitu. Mungkin kalau yang di TV kan kita nggak full tapi fullnya di YouTube. Ya pokoknya nantikan aja lah. Insya Allah bermanfaat ya.
konten-konten. Ini langsung aja nih kan kita Udah nih. bacain Udah. pemenangnya. Wow, Iya. ternyata udah keluar ya namanya ya. Kok jadi gue yang dapet itu nih? Aduh. Padahal nggak ikutan ya. Dari pemenang ketiga dengan akun @farilah_mnd nih. Selamat ya telah menjadi juara ketiga. Dan untuk pemenang kedua nih ada dari @jujuj485. Selamat nih udah berhasil jadi pemenang kedua. Nah, selanjutnya dari pemenang yang pertama nih kan. Ada dari @dadan_ramadan24. Iya. Dan terima kasih juga karena udah mengikuti lomba caption ini. Dan buat kalian yang mungkin belum sempat menjadi juara nih di tahun ini, kita di tahun depan insya Allah akan mengadakan lagi nih, atau mungkin mengadakan lomba-lomba lainnya nih kan. Dan untuk hadiahnya nanti dari pihak panitia akan menghubungi masing-masing akun untuk pemberian hadiahnya. Baik, langsung saja nih sebagai penutup dari saya Salami selaku MC undur diri dan mohon maaf kepada kakak-kakak, Kak Aris, Kak Meza, dan kepada teman-teman sahabat relawan sekalian di rumah apabila ada salah-salah kata. Dan juga saya juga ingin ini mengajak Kak Aris dan Kak Meza untuk jargon KSR Family Jargon. ini. Iya. Mungkin teman-teman yang di rumah juga bisa ya. Ikutan ya. Boleh, Ya nggak apa-apa lah di kamar sendiri. Akan menyemarakan ya. Boleh. Jadi kalau saya bilang KSR Family nanti kakak-kakak semua bilang dari kami untuk kemanusiaan tangannya dikepalkan. Iya kan? Oh, Iya. Oke, siap nih ya. Oke. 1, 2, 3. KSR Family Dari kami untuk kemanusiaan. Nah, Oh iya, dan buat para teman-teman semua nih, sebelum live IG streaming ini, dari kakak-kakak juga bisa banget nih buat nonton video persembahan dari Angkatan Termuda KSR Family Angkasa 27, yang nanti videonya itu akan di-upload oleh akun IG KSR Family nih kak. siap. Oh, Oke. oke. Di share. di share ya. Iya. Jadi sekian online sharing session kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.